Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Kintan Gaisani Putri dan hari ini saya akan membahas topik tentang fenomena berbelanja online melalui e-commerce dan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penipuan berbelanja online. Seiring berkembangnya teknologi, ada perubahan besar dalam cara kita berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Bukan hal yang baru lagi, belanja online jadi hal yang hampir semua orang pernah lakuin. Mulai dari belanja kosmetik, pakaian, skincare, peralatan rumah tangga, anak, sampai elektronik dan gadget semua bisa diakses dan dibeli secara online. Bisa dibilang perkembangan e-commerce untuk belanja online sudah benar-benar pesat sekali. Menurut data dari eMarketer pada tahun 2022, total nilai penjualan e-commerce di seluruh dunia diperkirakan mencapai 4,8 triliun US dollar dengan perkiraan lebih dari 2,14 miliar orang yang melakukan pembelian online. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna e-commerce mencapai sekitar 178,94 juta orang pada tahun 2022 menurut data dari Statista Market Insight. Dulu sebelum belanja online pembulan, mungkin kita terbiasa dengan konsep pergi ke toko fisik untuk mencari barang yang kita butuhkan. Menghabiskan waktu untuk pergi ke tokonya, mengantri di kasir, dan mencari-cari barang yang benar-benar kita mau. Namun semenjak kehadiran e-commerce untuk belanja online, semuanya berubah. Kita nggak perlu lagi macet-macetan, keluar rumah, dan keliling-keliling toko untuk cari barang yang benar-benar kita butuhkan. Karena semuanya bisa diakses secara online dari mana aja. Hanya dengan beberapa klik saja, produk yang kita butuhkan bisa sampai di depan rumah dalam waktu yang cukup singkat. Melalui e-commerce, kita juga dimudahkan untuk menemukan barang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Kita bisa nyari barang sesuai keinginan, ngatur filter berdasarkan harga, ulasan pembeli, dan banyak lagi. Yang mana hal ini membuat proses membandingkan harga dan barang jauh lebih mudah dan menghemat waktu. Dengan begitu banyaknya pilihan produk, e-commerce memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pembelian dan memastikan bahwa apa yang kita beli adalah yang terbaik untuk kebutuhan kita. E-commerce juga menyediakan bentuk pembayaran yang beragam, mulai dari transfer bank, sistem pembayaran digital, kartu kredit, sampai opsi pembayaran setelah barang diterima atau yang kita kenal dengan COD. Belum lagi adanya manfaat gratis ongkir yang ditawarkan di berbagai e-commerce, jadi salah satu alasan orang mulai berbelanja online. Tapi meskipun belanja online membawa banyak kemudahan dan manfaat, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran e-commerce untuk belanja online juga membuka pintu bagi potensi penipuan yang merugikan konsumen. Seperti contohnya modus penipuan di mana pelaku membuka toko online dan menawarkan produk yang dengan harga yang murah untuk menarik pelanggan. Namun setelah pembayaran dilakukan, produk tidak pernah dikirim atau mungkin dikirim tetapi saat pesanannya dibuka tidak ada isinya kosong. Oleh karena itu di sini saya ingin berbagi beberapa hal penting yang bisa kita lakukan untuk menghindari penipuan saat berbelanja online. Yang pertama, pilihlah e-commerce yang terpercaya. Ketika kita berbelanja online, pastikan kita menggunakan platform yang memang sudah dikenal dan terpercaya. Pilihlah e-commerce yang memiliki reputasi baik dan sudah beroperasi cukup lama. Hindari menggunakan platform yang baru dikenal atau tidak baru muncul, terutama jika mereka tidak memiliki testimoni yang meyakinkan. Yang kedua, periksa reputasi toko dan ulasan produk. Dengan membaca ulasan produk dari para pembeli sebelumnya, kita mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka terhadap toko online tersebut. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut layak atau tidak berdasarkan foto-foto yang sudah diunggah oleh para pembeli sebelumnya. Jika terdapat banyak ulasan negatif, keluhan berulang tentang kualitas produk, atau pelayanan yang kurang baik terhadap pelanggan, sebaiknya kita mencari alternatif lain. Yang ketiga, berhati-hatilah dengan penawaran yang terlalu bagus. Penawaran diskon yang terlalu besar atau harga yang jauh di bawah harga pasaran seharusnya membuat kita curiga. Sebaiknya kita melakukan riset terhadap harga barang yang kita ingin beli untuk memastikan apakah penawaran tersebut masuk akal atau tidak. Yang terakhir, periksa kebijakan tentang pengembalian barang dan garansi produk. Baca dengan baik tentang kebijakan pengembalian barang dan klaim garansi. Pastikan bahwa toko tersebut memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan pengembalian barang dan klaim garansi. Dengan memahami kebijakan ini, kita meminimalisir resiko dan memastikan bahwa kita sebagai konsumen memiliki perlindungan yang memadai. Dengan segala kemudahan berbelanja online, kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang bisa saja terjadi. Jadilah konsumen yang waspada, karena meskipun belanja online sudah jadi solusi modern dan praktis, pemahaman
namun tetap diperlukan untuk memastikan pengalaman belanja yang aman. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena berbelanja online melalui e-commerce dan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penipuan belanja online. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.